Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan sama-sama mendengarkan opini atau gagasan dari Pak Denny Siregar dalam melihat situasi dinamika politik yang terjadi akhir-akhir ini yang semakin hari semakin memanas saja. Dan link original video saya sertakan di deskripsi, dan tanpa perlu banyak basa-basi kita akan segera untuk membahas videonya. Let's go. Politik kita ini masih sangat cair sampai nanti pendaftaran calon di awal bulan November selesai. Dan catat, Caimin itu bisa jadi pindah lagi dengan meninggalkan Anies Baswedan sendirian. Apalagi kalau Gerindra atau PDI Perjuangan itu kasih tawaran yang sangat menarik yang nggak bisa ditolak oleh Caimin. Saya kira dalam Pilpres kali ini, Caimin lah yang paling banyak menarik keuntungan karena dia akhirnya punya posisi tawar yang sangat tinggi dari sebelumnya. Apa yang rame beritanya kemarin? Oh iya, mendadak PKB kemarin pindah dari dukung Prabowo sekarang ke Anies Baswedan. Ini agak mengagetkan saya sih sebenarnya karena PKB itu ideologinya NU. Kok bisa ya bersanding dengan PKS dalam mendukung Anies? Padahal jejak ideologis kedua partai itu berbeda. Saya nggak yakin kalau kedua partai ini akan bertahan di wadah yang sama. Kemungkinan sih PKS yang akan pindah merapat ke Prabowo. Apalagi Prabowo dan PKS punya rekam jejak pertemanan sejak Pilpres 2014. Mereka itu selalu bersama. Dan ini dikuatkan dengan bukti bahwa PKS sendiri nggak hadir dalam acara deklarasi Anies dan Caimin di Surabaya kemarin. Ini berarti memang ada masalah di dalam koalisi mereka. Caimin sendiri dalam beberapa waktu ini memang kelihatan gerah banget. Apalagi sejak Golkar dan PAN masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Caimin yang biasanya menjadi pemegang kunci siapa calon wakil presidennya Prabowo, sesudah Golkar dan PAN masuk akhirnya tersingkir pelan-pelan. Saya kaget juga ketika Caimin akhirnya masuk menjadi calon wakil presidennya Anies. Karena saya pikir waktu itu nggak mungkin di sana ada PKS. Tapi apa sih yang nggak mungkin buat seorang Caimin? Semuanya mungkin. Apalagi ini berkaitan dengan mimpinya Caimin sejak lama untuk menjadi calon wakil presiden. Ingat kan dulu Pilpres 2019 Caimin itu punya nafsu besar jadi calon wakil presidennya Jokowi. Sehingga ketika pundaknya ditepuk oleh Jokowi aja, dia sudah senang banget dikira Jokowi akan menjadikannya calon wakil presiden. Tapi saya pribadi memaklumi kenapa Caimin keluar dari koalisi pendukung Prabowo. Kalau saya jadi Caimin, sudah pasti saya juga akan keluar koalisi. Enak aja, saya yang mengawali, saya yang ikut berdarah-darah. Sesudah tinggal menikmati, tiba-tiba datang Golkar dan PAN minta jatah yang lebih besar dari saya. Prabowo-nya oke lagi. Ya sudah. Nggak ada jalan lain kecuali keluar. Cuman saya kira dulu PKB akan dibawa oleh Caimin merapat ke PDI Perjuangan. Karena mereka berdua punya platform ideologi yang sama. Tapi ternyata prediksi saya itu salah. Caimin malah melakukan langkah yang tidak terduga menjadi calon wakil presidennya Anies. Dan Surya Paloh sebagai pemegang boneka tentu senang karena dengan gabungnya PKB ini bisa mencuci wajah Anies Baswedan yang selama ini kotor akibat politik identitas. Kalau ada PKB, Anies kan bisa mendadak NU. Dan masanya NU itu banyak banget loh. Ada sekitar 40 juta orang. Terbanyak di Jawa Timur, daerah kekuasaannya PKB. Dengan Anies yang sekarang menguasai Jawa Barat, dan PKB kuasai Jawa Timur, maka potensi kemenangan dihitung semakin besar oleh Surya Paloh. Jawa Tengah sih lewatin aja deh, karena di sana sudah pasti nggak bisa ngalahin seorang Ganjar Pranowo. Ketika ditinggal Caimin ini, Prabowo yang gantian resah.
karena dia juga menganut strategi yang sama dengan Surya Paloh untuk menguasai Jawa Timur. Prabowo itu hitung-hitungannya kuat di Jawa Barat. Makanya dulu dia gandeng PKB untuk bisa kuasai Jawa Timur. Tetapi dengan keluarnya Caimin dari koalisi, maka situasi pun langsung berubah dan membuat Prabowo sekarang menjadi lemah. Prabowo harus mulai mencari tokoh Jawa Timur supaya namanya bisa naik di sana. Jawa Timur itu memang sekarang jadi ajang pertarungan karena secara faktanya Jawa Timur adalah provinsi nomor 2 terbanyak penduduknya sesudah Jawa Barat. Atau kalau dihitung itu sekitar 40 juta orang penduduk di sana. Dan Jawa Timur adalah basisnya NU. Maka pertarungan pendekatan kepada kiai-kiai NU di Jawa Timur itu menjadi modal untuk memenangkan pertarungan di Pilpres 2024. Dengan gabungnya Caimin di Anies Baswedan, maka kemungkinan besar nih orang-orang NU lain yang tidak tergabung dalam PKB akan mulai mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon mereka. Bukan Prabowo. Karena Prabowo itu tidak punya akar ke NU-an. Beda sama Ganjar yang punya istri cucu dari kiai besar NU. Caimin juga NU. Jadi tinggal Prabowo nih yang nggak punya basis atau pondasi ke NU-an. Nah, dengan masuknya Caimin jadi calon wakil presidennya Anies, maka otomatis Partai Demokrat akan minggir. Dan seperti prediksi saya sebelum-sebelumnya, Demokrat kemungkinan besar akan gabung dengan PDI Perjuangan mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Politik kita ini masih sangat cair sampai nanti pendaftaran calon di awal bulan November selesai. Dan catat, Caimin itu bisa jadi pindah lagi dengan meninggalkan Anies Baswedan sendirian. Apalagi kalau Gerindra atau PDI Perjuangan itu kasih tawaran yang sangat menarik yang nggak bisa ditolak oleh Caimin. Saya kira dalam Pilpres kali ini, Caimin lah yang paling banyak menarik keuntungan karena dia akhirnya punya posisi tawar yang sangat tinggi dari sebelumnya. Tetapi yang menarik buat saya adalah Ganjar Pranowo dan PDI Perjuangan. Meski sejak awal PDI Perjuangan terus-menerus dipropagandakan sombong, angkuh, dan segala macam. Tapi harus diakui kalau PDI Perjuangan adalah partai yang paling stabil. Ya gimana gak stabil? Gak usah berkoalisi dengan partai apapun misalnya. PDI Perjuangan tidak masalah karena dia punya privilege untuk mencalonkan presiden sendirian. Tetapi meski begitu, PDI Perjuangan di bawah Komandan Puan Maharani sekarang tetap berusaha humble dan mendekati partai-partai lain untuk bisa gabung. Perhatikan saja coba, di saat partai lain itu sibuk berantem, sibuk berkhianat, sibuk rebutan posisi dan kursi, Ganjar Pranowo dengan santainya nyanyi-nyanyi di acara perpisahannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. Ganjar dan PDI Perjuangan lebih sibuk memetakan program dan visi misi mereka karena mereka sudah tidak khawatir lagi dengan kursi. Jadi makin asik kan Pilpres kita sekarang, kita seruput kopinya dulu. Ya, makin asik juga tapi makin menarik ya karena kalian bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Denny tadi, di mana strategi-strategi mulai dilancarkan. Bahkan strategi yang mungkin sulit untuk kita duga sama-sama tentang manuver politik yang terjadi, yang diambil dari orang-orang tokoh-tokoh besar ya, yang dimana itu benar-benar mengubah arus dinamika politik yang sedang berjalan hari ini. Tapi di saat yang partai-partai yang lain, koalisi yang lain itu saling pecah belah, saling berkhianat, seperti yang dikatakan pada ini tadi, ya PDIP dan Pak Ganjar Pranowo asik nyanyi-nyanyi saja dan memikirkan visi misi ke depan dalam membangun negeri ini. Itu luar biasa ya. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya Vicky Umpung pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. See you and God bless. Bye guys.